我要的东西。那你要的钱。年来，爱的，你能不能说？你的签名啊已有身孕，我也。那当然好了。这是花果水莲集团新研发。孙荣学员怎么将屁嚷的人家？一定是我开门的方式不对。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Daily Life Immortal King season kelima. Kita sudah membahas season pertamanya hingga season keempatnya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season-season sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Kita dibawa kepada Joey dan bawahannya yang tengah berada di hadapan sebuah peti mati. Perlahan namun pasti peti tersebut pun mulai dia buka. Namun secara mengejutkan peti ini kosong, hingga mereka pun dikejutkan oleh penghuninya yang kini berada di belakang mereka. Sosok itu tidak sembarangan karena memiliki pergerakan yang sangat cepat, bahkan sangat mudah baginya untuk mengejar Joey. Kini kondisi Joey tengah dalam bahaya karena sosok itu sudah mudah mengalahkannya, sedangkan bawahannya tidaklah bisa kabur. Pasalnya sosok itu langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Joey melakukan penyerangan dengan pedang dewa, tapi hal itu tak bisa mengalahkannya. Bahkan serangan balik yang sosok ini lancarkanlah yang bisa membuatnya terpental. Tapi untung saja Joey dan bawahannya telah menggunakan ilmu pengalihan wajan yang membuat mereka bisa lepas dari kejaran sosok ini. Namun dirinya masihlah belum berhenti. Pasalnya tujuannya sekarang adalah kediaman dari Wang Ling. Berpindah kepada Joey yang memberikan laporan mengenai organisasi jahat yang sebelumnya bertarung dengan mereka, yang merupakan wakil pemimpin Raja Malam bernama Dylan. Berdasarkan penyelidikan mengenai apa yang terjadi pada penjara Songhai, sekolah 60 dan hilangnya anak-anak dalam beberapa tahun terakhir, semuanya berkaitan dengan ulah Raja Malam. Dylan merupakan lawan yang cukup kuat karena memiliki ranah di tingkat puncak Immortal lepas 9. Mereka bahkan tak bisa merasakan keberadaannya. Mengetahui hal itu, Pak Menteri pun segera menjadikan Joey sebagai ketua tim investigasi khusus dari kasus ini. Wewenang pun juga telah diberikan. Mereka harus membasmi organisasi jahat sampai ke akar-akarnya, karena akan merepotkan masyarakat. Joey paham, namun dia agak terkejut karena pemimpin mereka juga suka membaca novel dari ayah Wang Ling. Berpindah ke sisi lain, di mana saat ini Guru Wang sedang sibuk, tapi dirinya didatangi oleh Yu. Wang ini tengah menulis sebuah permohonan cuti dan itu bukanlah untuk dirinya melainkan untuk Wang Ling. Karena setelah Sekte 60 diserang, Guru Wang melihat Wang Ling yang ketakutan hingga tak bisa sadarkan diri. Padahal sebenarnya jiwa Wang Ling tengah pergi untuk melindungi keluarganya. Guru Wang merasa kalau pertumbuhan Wang Ling terlalu lambat dari para murid lainnya. Tapi atas apa yang terjadi kemarin merupakan kesalahan dari pihak sekolah. Oleh karena itu dia akan pergi ke rumah Wang Ling pada esok hari. Alasan Yu kemari bukan sekedar menggoda Guru Wang, melainkan memberikan informasi yang telah dia minta. Selain itu, Yu teruslah menggodanya, karena bagaimanapun ia sudah sangat merindukannya. Selain itu, Yu berpikir kalau Guru Wang tengah mencurigai ayah dan ibu Wang Ling yang sepertinya adalah gurunya. Guru Wang membenarkan hal itu dan selama ini dirinya berharap agar gurunya bisa kembali demi bisa membangkitkan sekte mereka. Yu memberitahu demi bisa mendapatkan informasi, dirinya harus mengerahkan banyak tenaga. Jadi dia berharap Guru Wang bisa memintakan dirinya tanda tangan dari Dewa Wang situ. Guru Wang paham dan akan memberikan apa yang dia minta. Nian Lai, 爱的，你能不能说？ 你的签名。 Berpindah kepada Wang Ling yang diberitahu oleh Joey kalau Guru Wang akan berkunjung ke rumahnya. Selain itu, dirinya sudah melakukan banyak penyelidikan terhadap keluarganya. Mereka sadar kalau dari luar, Guru Wang terlihat memang hendak berkunjung. Tapi sebenarnya dia ingin menguji identitas asli dari Wang Ling. Wang Ling pun bingung harus berbuat apa. Karena setelah kejadian penyerangan pada kediamannya, demi bisa melindungi keluarga dan karena tidak ingin merepotkan teman-temannya, Wang Ling pun terpaksa mengambil cuti sekolah.
Tapi ketenangan yang dirinya harapkan malah datang kemari bersama dengan masa cutinya. Sesaat kemudian ibunya pun datang sambil membawakan makanan. Berhubung ibunya sudah di sini, jadi Wang Ling bertanya satu hal yang tentu saja membuat dia penasaran apakah itu, karena wajah Wang Ling terlihat begitu serius. Ia penasaran apakah ibunya hendak menjadi seorang yang terkenal tapi begitu sibuk, atau malah menjadi orang biasa namun hidup tenang. Tentu saja ibunya memilih hidup tenang dan tidak terkenal. Selama dia bisa melihat Wang Ling dan juga Wang Nuan tumbuh dewasa dengan aman, semua itu sudah lebih daripada cukup untuknya. Mendengar hal itu membuat Wang Ling merasa begitu tenang, tapi dia juga telah memikirkan sebuah rencana yang tentu membuat Erha penasaran apa yang hendak dia lakukan. Wang Ling mengeluarkan sebuah buku yang akan memanggil bala bantuan. Pada keesokan harinya terlihat guru Wang yang telah datang. Ia merasa senang karena dirinya sudah berpuluh-puluh tahun dalam mencari keberadaan gurunya. Ia harap ini tidaklah salah. Wang Ling menyambutnya dengan baik dan membuat guru Wang senang karena dia itu terlihat baik-baik saja. Dia berharap Wang Ling sudah pulih. Terlebih lagi, guru Fan cukup merindukannya. Guru Wang pun dipersilakan untuk duduk di mana ia penasaran apa yang terjadi kepada gurunya. Pasalnya kekuatannya itu begitu lemah. Jadi apakah dia itu tengah menyembunyikan kekuatannya? Jadi untuk tahu apa yang terjadi, guru Wang akan melakukan pemeriksaan di nadinya. Ia menjadikan kehamilannya itu untuk bisa memeriksa nadinya, agar ia tahu apakah bayinya sehat atau tidak. Karena ibu Wang mempersilakannya, membuat guru Wang semakin bingung, hingga dia pun segera melakukan pengujian. Tapi sesaat kemudian Sun Rong datang dan kini tamu telah bertambah. Guru Wang penasaran mengenai tujuannya kemari, yang mana dia ingin melihat Bibi dan Wang Ling. Bahkan itu membawakan bingkisan untuknya. 也有身孕，我也。那当然好了。这是花果水莲集团新研发。孙荣学员怎么了？ Sebenarnya tujuan Sun Rong kemari adalah meminta satu hal yang sangat penting, di mana dia itu ingin meminta tanda tangan dari buku baru dari Wang Situ. Ibu Wang Ling tidaklah mempermasalahkan hal itu, tapi sekarang Wang Situ tengah menulis, jadi setidaknya Sun Rong harus menunggu. Sun Rong penasaran apakah dia telah mengganggu guru Wang, karena sebelumnya ia belum sempat memeriksa nadinya. Jadi kini pemeriksaan akan kembali dia lakukan. Tapi sebelum semua itu dimulai, lagi dan lagi ada tamu yang datang, di mana ini merupakan kedatangan dari kakek Sun. Inilah kali pertamanya kakek Sun datang kemari. Tujuannya adalah untuk memberikan hadiah, pasalnya ibu Wang Ling tengah mengandung. Jadi dia itu sengaja membawakan buah persik yang berusia lebih dari 6.000 tahun. Tentu saja ibu Wang Ling dan senang hati menerimanya. Tapi ternyata tujuannya kemari sama dengan Sun Rong, yakni meminta tanda tangan pada buku barunya. Tapi karena Wang Situ tengah menulis, jadi mereka harus menunggu. Berhubung tidak ada lagi, jadi guru Wang akan melakukan pemeriksaan. Tapi lagi dan lagi ada orang yang datang kemari. Hal itu kembali membuat dirinya kesal dan ingin melihat siapa yang datang kemari. Namun dia langsung terdiam karena itu adalah kedatangan dari Jian Sheng dan ketua sekte Xiao. Ia tidak menduga mereka akan datang kemari. Alasan mereka sama, yakni menjenguk ibu Wang Ling. Tapi sebenarnya mereka memiliki niatan tertentu, yang mana guru Wang sudah tahu apakah itu. Ia yakin mereka datang kemari juga ingin meminta tanda tangan. Wang Ling memberitahu kalau ayahnya sedang sibuk menulis naskah, jadi mereka harus menunggu. Mereka tidaklah mempermasalahkan hal itu dan akan menunggu. Sedangkan guru Wang akan kembali melakukan pemeriksaan nadi. Tapi lagi dan lagi niatannya harus terhenti. Pasalnya suara bel kembali berbunyi. Guru Wang sangatlah kesal karena dirinya teruslah diganggu. Kali ini yang datang kemari adalah Joey dan Pak Menteri. Guru Wang tidaklah menduga sekelas Pak Menteri saja datang kemari. Ia memberitahu kalau kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan, yang mana Pak Menteri juga memiliki tujuan yang sama. Jadi dia meminta guru Wang dan juga yang lainnya untuk santai saja. Sebab dia tahu kalau Wang Situ tengah bermeditasi. Jadi lebih baik mereka menunggu dengan tenang. Waktu pun terus berlalu hingga malam telah tiba, di mana semua orang yang ada di dalam rumah Wang Ling tengah berkultivasi juga. Sedangkan guru Wang hanya diam saja sebab tujuannya kemari hanya untuk memastikan identitas sebenarnya dari ibu Wang Ling. Tapi karena kedatangan mereka kemari, ia tidak dapat melakukannya.
Di saat malam semakin larut, kita pun diperlihatkan di hadapan rumah Wang Ling, yang mana ada sosok Dylan yang sudah kemari. Dia langsung saja mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, hingga mengubah bulan menjadi bulan darah. Ia penasaran seberapa kuatkah orang yang tinggal di dalam rumah itu, karena bisa menghabisi pasukan elit dari Raja Malam. Dia berjanji kalau semua orang yang ada di dalam rumah ini akan mati. Hanya saja Dylan menjadi begitu syok karena di dalam rumah itu ada para kultivator kuat. Bahkan nyalinya langsung saja ciut. Dylan yakin kalau itu hanyalah hayalan saja. Jadi karena itulah dia pun kembali membuka pintu. Namun lagi dan lagi dia bisa melihat dengan jelas tatapan dari para kultivator kuat itu. Wang Ling mempersilakannya untuk masuk. Sedangkan Guru Wang menjadi begitu kesal karena ada lagi yang kemari. Joy tentu saja mengenalinya. Dan perlindungan akan diberikan kepada Pak Menteri. Namun dia menghentikan hal itu karena fokus perlindungan akan diberikan kepada Wang Situ. Pasalnya mereka tidaklah boleh membiarkannya masuk kemari. Penyerangan langsung saja dilakukan. Wang Ling memberitahu kalau ada 2 aturan di rumahnya, yakni dilarang mengganggu dirinya makan mie kremes, dan yang kedua tidak boleh ada yang mengganggu ayahnya dalam menulis naskah. Alhasil, Dylan akan diberikan hukuman karena sudah berani mengganggu ayah Wang Ling. Sesaat kemudian, Wang Situ telah selesai menulis naskah dan dia pun keluar untuk mengajak ibu Wang Ling untuk makan malam. Dia pun melihat ada beberapa hadiah yang ada di meja tamu. Jadi dia pun langsung saja memakan sebuah coklat emas yang diberikan oleh para tamu. Melihat hal itu membuat Guru Wang terkejut. Istrinya pun mengingatkan kalau dia harus memberikan tanda tangan kepada Guru Wang dan juga Sun Tong, karena mereka sudah menunggu dalam waktu yang lama. Alhasil, setelah memberikan tanda tangan, Sun Tong dan juga Guru Wang pun akan pergi. Saking lamanya, Guru Wang ini sampai lupa dengan tujuannya kemari. Tapi yang penting, dia itu telah berhasil menerima tanda tangan dari Wang Situ. Sedangkan di sisi lain, Dylan yang baru saja berhenti bertemu dengan sosok yang awalnya dia duga adalah Wang Ling. Namun ini merupakan sosok yang berbeda, di mana dia itu memiliki sifat yang jauh berbeda. Sosok ini pun langsung saja menyerap Dylan dan merasakan kekuatan yang begitu besar. Dan sesaat kemudian, dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.